Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Forum. Kali ini bersama saya, Elsa Elningtyas. Tribuners, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Tribuners, kita saat ini sudah kedatangan dua orang luar biasa dari Kadin Semarang, Tribuners. Pada Tribun Forum kali ini kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu apa ya? Dan kira-kira siapa aja yang bisa menjadi pelaku ekonomi syariah? Daripada kita bingung, mending kita langsung tanya ke ahlinya aja yuk. Tapi Elsa perkenalkan terlebih dahulu nih, dua narasumber dari Kadin Semarang, yaitu sudah ada Bapak Dimas Anafadli, beliau merupakan kontak kerjasama pengembangan syariah Kadin Semarang. Selamat pagi Bapak. Pagi, alhamdulillah. Halo Juga. ini kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak? Semangat, alhamdulillah, terus semangat. Keren. Oke, kita langsung sapa aja Ibu yang ada di sebelah sana. Cantik banget nih hari ini ya. Dengan Ibu Zakia Joban, beliau merupakan Wakil Ketua Bidang Ekonomi Syariah Kadin Semarang. Selamat pagi Ibu. Ini sampai nggak fokus ini. Gimana Ibu? Sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini selamat datang loh ini untuk Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio Tribun Terima kasih. Terima kasih. Pertama kali kesini atau gimana nih kalau boleh tahu? Udah pernah beberapa kali. Acara Kadin juga kan? Ya, Pernah di sini. iya. Keren banget. Nah, kita mau bertanya-tanya nih tentang ekonomi syariah. Iya. Bapak dan Ibu ini kan di bidang ekonomi syariah, terutama di Kadin Semarang seperti itu ya. Kita mau nanya-nanya nih tentang ekonomi syariah itu seperti apa. Mungkin kan Tribuners ada yang belum tahu seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang ekonomi syariah itu apa sebenarnya. Jadi biar kita sama nih pandangannya. Oke. Teman? Ya, jadi ekonomi syariah itu adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Jadi itu adalah sebuah ya kesatuan, ada sistem ekonomi udah ada di situ, bagaimana penerapan ekonomi syariah, bagaimana pelaku syariah dan seperti apa untuk prinsip-prinsip syariah di dalam ekonomi itu seperti itu. Begitu. Kalau dari Pak Dimas, apakah setuju atau mungkin ada tambahan? Kira-kira ekonomi syariah itu seperti apa sebenarnya? Iya. Ekonomi syariah itu adalah sebuah sistem ya. Sistem yang dimana di dalamnya dilandasi dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sehingga di dalam penerapan ekonominya tidak lepas dari nilai-nilai akidah dan nilai-nilai pemanfaatan daripada norma-norma dan kebiasaan yang baik, intinya seperti itu. Jadi ada patokannya juga. Iya, Iya, ada landasannya. prinsip-prinsipnya syariah yang sesuai dengan betul. agama Islam. Ada rambu-rambu sesuai ajaran di agama Islam. Iya. Itu ya. Kemudian kalau untuk berbicara tentang ekonomi syariah juga, sebenarnya siapa aja yang bisa jadi pelaku ekonomi syariahnya ini? Ya, kalau untuk pelaku ekonomi syariah, yang pertama yang jelas di dalam penerapannya tidak lepas dari nilai-nilai syariah itu sendiri. Ya bisa jadi dia adalah pelaku usaha dan juga masyarakat, ya, dan juga lembaga-lembaga yang mengembangkan tidak lepas daripada nilai-nilai akidah dan syariah itu sendiri. Ya, sehingga penerapannya itu sesuai dengan track record dan sesuai dengan jalur-jalur yang telah ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke. Jadi di dalam ekonomi syariah itu ada ekosistem, Mbak. Jadi mulai dari para pelaku, ya pelaku ekonomi, pemerintah, lembaga keuangan syariah, gitu kan, stakeholder, dan juga ada di dalam ekosistem itu ekosistem yang berkaitan sampai dengan konsumen. Oke. Gitu. Semuanya dalam penerapan koridor syariah, gitu. Seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa orang juga yang menjalankan ekonominya atau bisnisnya itu menggunakan prinsip syariah, tapi mereka belum sadar itu prinsip syariah pun juga termasuk pelaku ekonominya. Iya, betul. Jadi pelaku ekonomi syariah itu masuk dalam satu ekosistem gitu. Mulai dari hulu ke hilir. Jadi dari lembaga keuangan syariah, gitu kan. Dari kebijakan pemerintahnya juga, kebijakan pemerintah ini juga dari stakeholder. Terus dari sisi saat ini sudah mulai hampir seluruh sektor itu sudah ada syariah. Kita lihat ya perkembangan syariah itu kan sudah mulai dari lembaga keuangan aja udah luar biasa kan. Syariah. Terus sekarang juga sudah mulai pasar modal syariah, gitu kan, sudah mulai bertumbuh. Dan juga investor syariah ya, Betul. yang memang sudah bahkan banyak. Jasa produk layanan syariah itu hampir ke semua lini. Jadi pelaku-pelakunya sudah di berbagai tingkatan, di berbagai lapisan Iya, sudah ada seperti itu ya. Apalagi di 2023 masa
masih sedikit yang menerapkan prinsip syariah seperti itu ya. Kayaknya yang lagi trending gitu ya, yang lagi booming nih belakangan ini tentang pariwisata syariah atau itu juga termasuk pelaku ekonomi ya? Iya, pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi ini kompleks, Mbak. Jadi dia komprehensif banget. Mulai dari jasa, dari produk syariah, jasa layanan syariah, pariwisata syariah, bahkan industri halal ini juga sudah mulai berkembang sangat pesat. Industri halal, dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi internasional. Karena sekarang ini halal ini menjadi sebuah lifestyle. Jadi dikenal oleh halal lifestyle. Nah, itu sekarang sudah mulai bertumbuhan, mulai dari ramah muslim. Pariwisata ramah muslim. Dan ini juga barusan keluar ini perpunya untuk pariwisata ramah muslim. Kebetulan saya terlibat di situ di KDEKS Jawa Tengah. Untuk pembuatan itu pariwisata ramah muslim bersama seluruh elemen-elemen yang menggarap bersama untuk perkembangan industri halal di bidang pariwisata tadi. Seperti itu ternyata. Ada cara-cara khusus untuk mengembangkan ekonomi syariahnya ini yang sudah berjalan atau mungkin yang akan datang kira-kira dari Kadin terlebih dahulu, kira-kira ada program atau acara apa mungkin boleh diceritakan? Iya. Jadi upaya kolaboratif untuk pengembangan ekonomi syariah itu sekarang sudah banyak sekali, Mbak ya. Jadi mulai dari pengembangan regulasi kebijakan pemerintah ini sekarang juga sangat-sangat mendukung untuk perkembangan ekonomi syariah. Yang kedua itu sudah mulai kita sosialisasi kesadaran masyarakat. Mulai dari seluruh elemen itu sudah kita sosialisasi dari bagaimana lembaga keuangan syariah, kan ya. Bagaimana masyarakat itu mengenal prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam. Juga akademisi, kolaborasi antara praktisi dengan akademisi untuk pengembangan ekonomi syariah juga sangat bertumbuh saat ini. Banyak sekali program-program kolaboratif antara praktisi dengan akademisi untuk dalam rangka upaya pengembangan ekonomi syariah. Bahkan ini kemarin juga barusan kan dilantik itu yang KDEKS, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah, Jawa Tengah. Kebetulan saya di situ di Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama. Itu langsung dari KNEKS Pusat itu sudah ada bagaimana untuk pengembangan kolaboratif seluruh sektor untuk mengembangkan ekonomi syariah. Di Jawa Tengah, dan ini serempak oleh KNEKS ini, pelantikan itu serempak kemarin hampir di 13 provinsi serempak. Ya. Iya. Nah, terus juga ada juga program-program kayak pelatihan, pendampingan untuk pelaku-pelaku bisnis syariah. Jadi difasilitasi juga ya. Betul. Iya, dan Kadin juga banyak program-program yang untuk penumbuhan ekonomi syariah, seperti Kadin juga berkolaborasi kemarin kan ada program kita dengan BSI, Bank Syariah Indonesia, di mana kita juga melakukan sosialisasi kepada para UMKM. Kadin juga berkolaborasi dengan Basnas, dengan DMI untuk dalam rangka penumbuhan ekonomi syariah. Ini kalau dari kegiatannya ini kan banyak sekali betul. dibilang ya, dan programnya pun yang akan datang juga ternyata juga masih ada listnya yang panjang seperti itu. Kesulitannya apa selama ini dalam menumbuhkan atau menyebarkan tentang ajaran atau prinsip ekonomi syariah yang ada? Pernah menemui kesulitan apa mungkin, atau mungkin ada kisah menarik mungkin yang pernah ditemui? Ya tidak terlalu berarti ya, untuk kendala-kendala atau kesulitan tidak terlalu berarti, ya biasa, maksudnya ada namanya ini. Tetapi itu menjadi sebuah tantangan, Mbak. Di mana tantangan untuk penumbuhan ekonomi syariah ini sekarang menjadi komitmen bersama. Sehingga dengan adanya komitmen bersama baik dari pemerintah, organisasi-organisasi yang juga konsen di syariah, ini kan kemarin juga ada kita barusan juga dilantik itu PPHI, pariwisata Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Nah, itu juga bentuk komitmen untuk penumbuhan ekonomi syariah. Jadi di mana Kadin, kalau kita bilang di Kadin itu sudah ada khusus namanya Badan Ekonomi Syariah di Kadin Jawa Tengah. Kalau di Kadin Semarang ini kita juga sudah ada divisi khusus untuk ekonomi syariah. Sehingga ini bentuk komitmen bersama untuk bisa bagaimana kita bergerak bertumbuh dengan mengembangkan ekonomi syariah. Sehingga namanya kesulitan-kesulitan menjadi tidak terlalu berarti sih, Mbak. Karena ini jadi sebuah tantangan itu. Tantangan. Ya dengan akhirnya dengan ada komitmen bersama itu, sehingga kesulitan-kesulitan ataupun misalkan ada terjadi hal-hal yang kurang diperbaiki, kurang maksimal, itu bisa lebih dioptimalkan lagi dengan banyaknya pihak-pihak yang terlibat di dalam itu. Luar biasa ya, ternyata dipikirkan secara matang dan ternyata juga banyak banget hal-hal yang
membantu, mensupport. Nah, seperti itu ya. Dari Kadin pun juga berusaha keras Tribuners untuk membantu Tribuners yang ingin buka ekonomi syariah seperti itu ya. Nah, Tribuners yang bikin cukup penasaran juga nih tentang kenapa di Kadin itu ada divisi tersendiri nih soal ekonomi syariah. Dan ini kira-kira ada anggotanya berapa? Mungkin seluk-beluknya boleh diceritakan sekalian nggak? Baik, baik. Ya, terima kasih. Yang jelas di Indonesia ini kan kurang lebih 220 juta lebih ya penduduknya, dan 87% adalah umat Islam. Yang mana pasarnya sesungguhnya sangat besar untuk penerapan nilai-nilai ekonomi syariah. Dan juga ini sebuah kebutuhan yang saat ini dilaksanakan untuk semua bagian daripada ekonomi syariah itu sendiri. Ya, seperti lembaga-lembaga syariah yang sudah mulai banyak bertumbuh, juga pelaku-pelaku UMKM yang sudah menjamur, dan juga masyarakat yang sudah banyak diberikan tentang edukasi dan ilmu-ilmu tentang syariah, sehingga ini harus, tadi Bu Juban mengatakan, kolaboratif, ya harus dipertemukan, dan itulah Kadin menjadi salah satu lembaga yang bisa memberikan sarana dan prasarana baik pelatihan, pendidikan, pengembangan, dan juga mempertemukan semua ya unsur-unsur pelaku usaha dan juga masyarakat, bahkan UMKM untuk menuju daripada penerapan di bidang ekonomi syariah itu sendiri. Begitu. Mungkin Bu Juban ada tambahan. Ya. Jadi saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Dimas, di mana divisi ekonomi syariah atau pengembangan ekonomi syariah ini sudah menjadi suatu kebutuhan, gitu. Sudah menjadi suatu kebutuhan karena satu ya, perkembangannya yang luar biasa pesat, dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi internasional. Hampir di seluruh negara-negara sekarang konsen untuk pengembangan ekonomi syariah. Nah, sehingga Kadin pun sudah ada divisi ekonomi syariah itu sebetulnya juga sudah dari periode-periode sebelumnya juga sudah ada itu. Tapi yang semakin ke sini itu divisi ekonomi syariah ini menjadi sebuah tantangan ya, menjadi sebuah kesempatan, peluang yang luar biasa dan punya potensi-potensi yang sangat besar. Sehingga Kadin juga berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder syariah, juga dengan berbagai lembaga-lembaga syariah, asosiasi, organisasi-organisasi lain yang juga konsen di dalam ekonomi syariah sehingga bisa bergerak bersama gitu. Wow, jadi nggak cuma di dalam negeri, di luar negeri pun juga. Iya, sekarang lagi ini. Lagi seksi gitu. Ekonomi syariah lagi seksi kalau orang bilang ini. Wah. Iya, jadi hampir semua sektor selalu dikaitkan dengan ekonomi syariah. Kita lihat sekarang kan perbankan, mulai pasar modal, semua ada pasar modal syariah, ada pegadaian syariah. Ini mulai ada perpajakan juga syariah. Bahkan sekarang jurusan-jurusan di akademisi universitas juga sekarang sudah mulai ada jurusan ekonomi syariah, akuntansi syariah. Kalau dulu kan itu menjadi satu bagian di dalam akuntansi. Kalau sekarang sudah sendiri. Jadi ada akuntansi syariah konsentrasinya. Seperti akuntansi perpajakan, ini ada akuntansi syariah. Jadi sudah menunjukkan betapa kebutuhan akan ekonomi syariah ini luar biasa potensinya. Sudah mulai dilirik seperti itu ya. Iya, betul. Masa 2023 masih gitu-gitu aja. Ini udah mulai spesifik Tribuners. Jadi ekonomi syariah sudah jadi perhatian khusus semua kalangan seperti itu. Ini luar biasa sekali, dan semoga program-program Kadin yang dijalankan atau yang sudah berjalan selama ini tetap lancar mengenai ekonomi syariah ini. Tapi mungkin Tribuners juga ada yang penasaran nih tentang gimana caranya kalau misalnya mau ikut nih jadi bagian dari Kadin atau mungkin ingin masuk divisinya, boleh nggak nih kira-kira? Oke, jadi Kadin ini kan membuka kesempatan untuk anggota binaan ya. Jadi kita di Kadin sendiri itu ada divisi UMKM yang mana berkolaborasi juga dengan berbagai divisi lain seperti divisi ekonomi syariah, juga berkolaborasi dengan divisi untuk SDM gitu kan, pemberdayaan perempuan, di mana di situ kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menjadi bagian di dalam Kadin, untuk kita nanti bergerak bersama, bertumbuh bersama gitu kan. Karena beberapa kegiatan-kegiatan Kadin juga melibatkan masyarakat luas. Karena kita juga selain kita berkolaborasi dengan berbagai lembaga, kita juga berkolaborasi, bersinergi dengan masyarakat. Sehingga memberikan kesempatan pada masyarakat yang ingin bergabung kita untuk bergerak bersama, bertumbuh bersama, dan untuk penguatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Wow, ini visi misinya jauh sekali ya. Ini juga patut diapresiasi Tribuners. Mungkin terakhir nih,
dari Ibu Joban dan juga Iya. Pak Dimas, kira-kira apa nih pesan untuk Tribuners terlebih tentang berkaitan dengan ekonomi syariah? Mungkin boleh disampaikan? Ya, Mas. Ya. Yang jelas bahwa ini adalah sebuah kebutuhan yang memang harus kita ambil peluang itu, dan di Kadin Kota Semarang dalam bidang ekonomi syariah memberikan peluang yang sebesar-besarnya ya untuk bisa bergabung tentunya ya dalam kegiatan-kegiatan. Di antaranya kita ada kegiatan festival makanan halal, bazar-bazar, ada juga forum diskusi antar lembaga keuangan, dan juga program-program yang terkait dengan ekonomi syariah. Maka jangan ketinggalan, terus ikutin kegiatan Kadin Semarang, dan insya Allah akan banyak manfaatnya. Amin, Oke. amin, amin. Ya. Dan pertumbuhan ekonomi syariah ini merupakan pendekatan komprehensif dan juga upaya kolaboratif untuk bisa bersama-sama memiliki berkomitmen untuk pengembangan ekonomi syariah, Ya. di mana ekonomi syariah ini tidak akan tercapai, tidak akan bertumbuh dengan baik kalau tidak ada komitmen dari kita semua, dan ini membutuhkan komitmen jangka panjang, sehingga harapannya insya Allah dengan komitmen bersama untuk kita berkolaborasi, bersinergi, sehingga kita untuk pertumbuhan ekonomi syariah ke depan menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin, amin, amin. Keren banget Tribuners. Menginspirasi banget ya, dan kita jadi lebih tahu nih tentang ekonomi syariah itu tuh apa. Terima kasih buat Kadin Kota Semarang yang telah berkenan untuk hadir di sini. Alhamdulillah. Kepada Ibu Joban dan Pak Dimas, terima kasih Sama-sama. banyak atas Sama-sama. waktunya. Semoga sehat selalu Amin, ya, amin. dan sukses terus. Amin. Ya, Terima kasih. terima kasih banyak. Oke, Tribuners, sekian untuk Tribun Forum kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Forum lainnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elintias, pamit undur diri. Sampai jumpa.